Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Melaporkan rilis dari Polres Kota Tangerang akan menjalankan proses pengungkap kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan perkosaan yang akan dilaksanakan pada hari ini oleh Kapolres Kota Tangerang, tim Resmob Polres Kota Tangerang. Ini adalah salah satu barang bukti yang diamankan oleh Resmob Polres Kota Tangerang. Lanjut. Dipakai oleh para tersangka melakukan perbuatan tersebut. Korban masih bisa hidup. Kemudian untuk para pelaku kita sangkakan dengan Polresta Tangerang bekuk 2 pelaku pemerkosaan disertai percobaan pembunuhan. Kabar publik melaporkan dari Polresta Tangerang, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan serta percobaan pembunuhan berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Tangerang. Hal ini disampaikan Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, SH, SM, melalui press conference di hadapan awak media, Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022, bertempat di halaman Mapolresta Tangerang. Kapolres didampingi oleh Kasat Reskrim Kompol Dadi Perdana Putra, SIK, MH serta Kanit Resmob Ibtu Apip. Kapolres menjelaskan, korban berinisial SP, 24 pada Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 pukul 0.30 WIB naik angkot jurusan Serang Balaraja untuk menjenguk orang tuanya yang datang dari Lampung. Di dalam angkot hanya ada 3 orang, yaitu korban, kedua pelaku yang merupakan supir dan knek. Di dalam perjalanan knek menutup pintu angkot dan korban dipukuli dan ditendang serta dicekik lehernya dan menimpahkan ban serep. Kemudian pelaku memperkosa korban di dalam angkot, ucapnya. Masih dikatakan Kapolres, pelaku memastikan korban sudah mati, kemudian oleh supir dan kenek korban dibuang ke Sungai Ciujung Kabupaten Serang. Setelah korban dilempar ke sungai, korban menyelamatkan diri dengan cara berenang ke tepi dan meminta bantuan kepada masyarakat sekitar. Lanjut Kapolres, berdasarkan laporan dan pengembangan Satreskrim Polresta Tangerang, dalam waktu singkat berhasil menangkap pelaku yaitu Is dan gang yang tak lain supir dan knek angkot. Kedua pelaku berhasil ditangkap di tempat berbeda. Pelaku merupakan residivis yang berhasil dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas saat akan ditangkap, ujarnya. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu 365 Kupidana dan pasal 285 Kupidana dan atau pasal 340 Jo 53 Kupidana dan pasal 338 Jo 53 Kupidana dengan ancaman hukuman sendiri, ya itulah timbul niat mereka. Jadi seperti itu. Jindan, Ya, untuk saat ini korban sudah keadaannya bagaimana, Kak? saya sampaikan tadi saat ini untuk korban masih trauma, nanti silakan ada dari keluarga korban mana ya? Nah, ini juga ya keluarga korbannya mana Bapak ya? Sama kakaknya ini. Ya kita tanya ya. Saat ini korban juga kita lakukan pendampingan ya supaya supaya betul-betul ini korban cepat ini Keadaan sepi dan hanya perempuan sendiri gitu di tengah malam. Ini sangat berbahaya tentunya. Adakah pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum? Ya, terima kasih kepada masyarakat apabila melakukan perjalanan, kalau misalkan membahayakan dirinya, diupayakan waktunya itu jangan dipaksakan. Ini ya dini hari ya, tentunya nyari waktu yang aman, tepat, dan kita pun dengan kejadian tersebut juga terus meningkatkan ya kegiatan patroli di tempat-tempat yang rawan, apalagi di tempat kita banyak angkut, banyak ini ya, kita harus lakukan pembinaan kepada
sopir dan kernet-kernet yang lain ya, jangan sampai melakukan hal yang sama terhadap masyarakat kita. Jadi seperti itu. Termasuk kita juga koordinasi dengan Organda ya sebagai pembina dari angkutan ini. Jadi seperti itu. Izin komandan, Ya. kalau untuk Yang sangat berat ya supaya untuk setimpal. Jadi seperti itu. Izinan untuk status korban pelaku Ya, masih gadis ya Mbak ya, masih single ya. Jadi seperti itu. maksudnya udah keluarga. Umur saat ini juga korban masih 24 tahun ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang lain? izin dan untuk pengemudi ini apakah pengemudi batangan atau serep dan? Batangan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kernetnya pun temennya diambil sama dia. Jadi seperti itu. Oke. Ada yang tanya lagi? Dari korban ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk Pak Kapolres dan tim jajaran kepolisian sudah membantu menangkap pelaku dengan secepat ini. Jadi kami tidak menunggu waktu lama, tidak berlarut-larut gitu, melihat kesedihan adik kami di rumah. Ya kami harap mudah-mudahan bisa dihukum seberat-beratnya. Ya mungkin cukup itu aja. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih ya. Kabar ya kepada ya. Ada yang lain? 2 tahun. Ya. Dia sebagai sopir dan sebagai otak pencurian dengan kekerasan ini. Dia yang memukuli korban menggunakan kursi, juga yang memperkosa ya, mencekik dan memperkosa korban. Untuk IS sendiri ini merupakan residivis. Dia sudah 2 kali ditahan terkait persetubuhan dengan terhadap anak dan juga kasus pencurian dengan pemberatan. Kemudian untuk tersangka yang kedua GG alias A, kurang lebih 24 tahun yang sebagai kernet. Ini dia juga menginjak korban dan memukul korban dengan menggunakan ban serep ya kepada tubuh korban dan kepala, termasuk juga ikut mencekik leher korban. Kemudian kedua tersangka ini mereka yang angkat, satu di kepala, satu di kaki, dilempar dari atas jembatan ke Sungai Ciujung. Kemudian untuk tersangka GG ini juga termasuk residivis tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor ya, dan pernah ditahan. Kemudian kita dari kedua pelaku ini, di samping kita menyita unit mobil Daihatsu sebagai angkutan, kita juga menyita ban serep, kursi kernet, kemudian identitas kartu NPWP, ATM kartu ATM Bank BNI, Bank DKI, kartu mahasiswa atas nama SP, termasuk handphone maupun pakaian korban, termasuk pakaian pelaku. Kemudian dari hasil pemeriksaan, motif pelaku adalah mereka melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mengincar harta milik korban dan ingin memperkosa korban. Kemudian untuk menutupi perbuatan tersebut, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan cara menghilangkan nyawa korban dengan cara memukulinya dan mencekik dan melemparnya ke sungai supaya tidak ketahuan. Ini perbuatan yang menurut saya sangat cukup sadis ya. 2 tahun ya. Dia sebagai sopir dan sebagai otak pencurian dengan kekerasan ini. Dia yang memukuli korban menggunakan kursi, juga yang memperkosa ya, mencekik dan memperkosa korban. Untuk IS sendiri ini merupakan residivis. Dia sudah 2 kali ditahan
terkait persetubuhan dengan terhadap anak dan juga kasus pencurian dengan pemberatan. Kemudian untuk tersangka yang kedua, GG alias A, kurang lebih 24 tahun yang sebagai kernet. Ini dia juga menginjak korban dan memukul korban dengan menggunakan ban serep ya kepada tubuh korban dan kepala, termasuk juga ikut mencekik leher korban. Kemudian kedua tersangka ini mereka yang angkat, satu di kepala, satu di kaki, dilempar dari atas jembatan ke Sungai Ciujung. Kemudian untuk tersangka GG ini juga termasuk residivis tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor ya, dan pernah ditahan. Kemudian kita dari kedua pelaku ini, di samping kita menyita unit mobil Daihatsu sebagai angkutan, kita juga menyita ban serep, kursi kernet, kemudian identitas kartu NPWP, ATM kartu ATM Bank BNI, Bank DKI, kartu mahasiswa atas nama SP, termasuk handphone maupun pakaian korban, termasuk pakaian pelaku. Kemudian dari hasil pemeriksaan, motif pelaku adalah mereka melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mengincar harta milik korban dan ingin memperkosa korban. Kemudian untuk menutupi perbuatan tersebut, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan cara menghilangkan nyawa korban dengan cara memukulinya dan mencekik dan melemparnya ke sungai supaya tidak ketahuan. Ini perbuatan yang menurut saya sangat cukup sadis ya. Diperkosa oleh pelaku ya, yaitu sopirnya. Berulang kali diperkosa di situ. Kemudian barang-barang korban diambil semua. Kemudian pelaku untuk menghilangkan jejaknya berusaha untuk membunuh korban dengan cara korban ini di samping dicekik, kemudian juga dipukul dengan ini angkatnya ya, serban ya, berulang kali menggunakan ini ke arah mukanya dan bangku kernet ya. Kemudian dibawalah ke arah Serang, tepatnya di jembatan di daerah Tirtayasa ya, di atas Sungai Ciujung. Kemudian pada saat itu korban yang masih pingsan ini dilempar dari atas jembatan ya ke sungai ini, ke sungai yang di bawahnya, di atas jembatan itu. Namun alhamdulillah ya, si korban pada saat dilempar itu setelah kena air sadar, sehingga korban ini masih bisa berenang ke pinggir sungai. Kemudian korban dibantu oleh masyarakat akhirnya melapor ke Polsek Tirtayasa. Dengan informasi dari Polsek Tirtayasa kepada Satreskrim Polresta Tangerang, kami melakukan penyelidikan kurang lebih 2 hari. Kita dapat mengidentifikasi kendaraan dan 2 orang pelaku, baik itu kernet maupun sopir angkutan tersebut, sehingga kita bisa mengamankan barang bukti yaitu angkutan yang digunakan sebagai sarana, termasuk alat-alat. Kemudian kita juga bisa menangkap pelaku pada tanggal 22 dan 23 beserta barang buktinya yang berupa KTP. Gimana KTP?
Ya. Di sini ini didapat masih disimpan oleh pelaku maupun handphone, ya, yang masih pegang oleh para tersangka. 1, 2, 3. Tahan, gimana 1, 2, 3. Kanan, izin komandan. Izin 1, 2, 3. Kiri dan. Kiri dan. Wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pengungkapan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan dan upaya percobaan pembunuhan, ya, yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2022. Kasus ini sangat sadis dan menurut saya sangat sadis dan membuat korbannya menjadi trauma sampai saat ini. Untuk kronologis kejadiannya perlu saya sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 kurang lebih pukul 00.30 WIB, korban pada saat itu akan menjenguk orang tuanya di daerah Balaraja, sehingga korban atas nama SP kurang lebih umur 24 tahun, dia dari kontrakannya naik mobil angkutan. Di samping kanan saya, di mana pada saat itu jurusan dari Serang ke Balaraja. Pada saat di dalam mobil tersebut, korban hanya bertiga, yaitu sopir, kernet, dan korban. Setelah mengisi BBM di salah satu SPBU kurang lebih 10 menit dari SPBU tersebut, tiba-tiba kernet menutup pintu angkutan tersebut. Kemudian setelah ditutup, Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji.